nggak ada kedip di load beban, nggak ada kedip di lampu, kipas pun masih aktif. Mas, mundur. Oke. Man, ini kita sedang nyiapin satu set paket backup. Jadi ini pesanan Mas Salis Ahmad yang ada di Malang. Jadi daya PLN di lokasi itu 7.700 watt. Sedangkan beban pemakaian di angka 3.000-an watt, 2.000-3.000-an watt continuous. Tapi peak-peaknya sampai dengan 6.000 watt sana. Nah, beliau minta spek yang minimalis, ringkes ya, tapi powernya bisa sampai dengan 6.000 watt sana. Jadi kita konsep ini menggunakan inverter Powerwall dari Aspro ya. Ini tipe LF10.51. Jadi kapasitas daya output sistem ini sampai dengan 10.000 watt maksimumnya. Kalau continue selama 2-3 jam, kita buat charging mobil EV kemarin juga 7.000-an watt, sampai 4 jam nonstop juga sudah aman. Jadi dengan baterai kapasitas 300 ampere ataupun kapasitas cold storage si baterai ini di 15 kWh sana. Jadi kalau beban di angka 5.000-an watt, sistem baterai ini kurang lebih bertahan selama 3 jam non-stop. Kalau yang unit inverter ini juga sudah dilengkapi dengan sistem MPPT, Solar Charging Controller. Sini kita lihat. Untuk kita aktifkan. Nah. Untuk sistem proteksi pengaman ini di sebelah samping. Sini kita lihat. Ini sudah kita lengkapin juga ya. MCB DC, MCB PV, MCB bypass, MCB AC input PLN. Di sini juga eksternal output dan koneksi ke eksternal baterai ya. Komunikasi, dan ini RS232 untuk sistem monitoring online. Yuk tutup. Nah, oh iya, di bawahnya ini terminal blok untuk baterai. Jadi besok kalau upgrade penambahan baterai bisa ditambahkan di sebelahnya juga. Sama ini jalur PV input, sudah jelas speknya. Blanknya kita masukkan dulu. Ini kita jam malam ya, setelah tadi pagi nyiapin yang ke Sumatera Barat, 6 set PLTS untuk masyarakat di Sumatera Barat. Ini juga langsung kita siapkan satu set pesanan Mas Ahli Ahmad yang ada di Malang. Untuk fitur ini cukup simpel, masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Jadi ini tegangan output, input PLN, baterai, load beban, suhu, komunikasi, voltase PV, kWh PV, watt PV. Nah, untuk basic parameternya tadi, kalau untuk setting function lama. Nah, kita masuk di menu ini. A1 prioritas. Nah, sama pengaturan, charging, batasan perpindahan, PLN, PLTS, dan tegangan output serta frekuensi output. Oke. Nah, untuk jalur output pun juga simple di sini. Ini output sudah
eh terlihat jelas. Ini AC input, AC output, terminal blok gede. Ini tipe low frekuensi, jadi dipegang pun juga aman salah satunya. Kalau kedua-duanya juga metrum. Ini juga kita tambahkan bracket blank. Jadi besok kalau mau detail di dinding juga bisa ya. Udah ada kita kasih bracket biar nggak berat di baterainya. Ini karena hanya untuk video, jadi kita buat yang simple aja di atas baterai. Kabel RS485 kita juga akan tunjukkan sistem cara komunikasikan antara inverter LF sama baterai 300 Ah AW baterai. Ini kita masuk ke RS485. Oke. Sini, sebelah sini kita langsung connect ke RS485. Oke. Nah, untuk parameter setting kita harus samakan protokol yang di inverter. Biar jelas ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tanya. Nah, kita masuk ke Li1 ya, atau lithium. Terus nah, ini tadi error 21, artinya sistem belum berkomunikasi. Terus untuk yang baterai kita juga harus samakan sistem protokolnya. Nah, ini masuk ke apa ya? Lupa, setting CAN. Nah, kita masuk ke menu yang growat, plug. Oke. Terus yang RS485 kita juga setting ke growat. Oke. Kita lihat di baterai. Nah, udah hilang ya tadi error 21-nya. Sekarang kita lihat kondisi baterai seperti apa. Nah, ini 50 volt 71%. Kembali ke bawah, berapa volt? Ini sama ya, 71% dengan nominal range tegangan juga sama ini, 49,85. Nanti kalau inverter sudah load, tegangan di baterai sama di inverter pasti sama. Nah, untuk baterai pun ini bisa kita lihat perselnya juga kelihatan di sini. Sel sampai dengan 15 sel. Sama ya. Baterainya sudah memiliki sistem balancing, aktif balancing. Jadi tegangan nominal per selnya merata. Lanjut, apa ini? Lanjut kita siapkan dulu untuk pengujian beban, sama kita masukkan jalur input. Nanti kita akan lihat sistem perpindahannya dari PLN ke backup. Karena ini fungsi pertama hanya untuk kebutuhan backup. Jadi respon backupnya seperti apa ke peralatan beban yang ada di rumah. Serta kalau PLN sering padam di siang hari, itu lebih bagusnya besok ditambahkan panel surya. Jadi saat PLN padam siang hari, beban di rumah langsung dihandling dari panel surya. Sisanya baru akan dikirim ke baterai untuk backup di malam harinya. Oke, kita siapkan dulu sistem pembebanannya. Ini kita simulasikan beban, ini masih dihandling dari PLN 2000-an watt, 3000-an watt, nah 3000 watt. Kita beban kasih heater, kipas angin, sama lampu bolam. Ini coba matikan beban inputnya PLN. Nah, beban langsung dihandling dari baterai. Nggak ada kedip di beban bolam. Ini ya. Kipasnya juga masih aktif. Ini heater karena suhu udah tercapai jadi loadnya hilang. Beban di lampu juga nggak ada kedip. Nanti saat heater suhunya sudah turun, baru akan aktif lagi. Kita matikan dulu. Kita coba on kan.
Sekarang kita akan simulasikan PLN datang. Beban, nah itu udah aktif lagi. Nah, ini karena tadi sudah sinkron antara sumber PLN dengan inverter, maka dari itu langsung berpindah ke baterai. Saya simulasikan lagi, PLN padam, lihat beban di bolam. Nah, langsung di handling dari baterai. Nggak ada kedip di load beban, nggak ada kedip di lampu, kipas pun masih aktif. Seperti itu ya, untuk sistem backup yang Powerwall dengan kapasitas 10 kVA dengan baterai 300 Ah. Kedepannya bisa upgrade untuk sistem PLTS juga, karena unit ini sudah dilengkapi sistem MPPT. Mantap, langsung kita kirim ke Malang, Jawa Timur, pesanan Bapak Salis Ahmad. Buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait sistem backup maupun sistem PLTS, sesuaikan dengan kebutuhan kalian maupun sesuaikan dengan budget kalian, bisa langsung kontak kita, baik admin maupun teknis di bawah ini. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.